Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia, tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana nih kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat opini, kali ini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai kisah Uwais Al-Qarni, sosok tersembunyi yang dirindukan langit. Nah, hari ini kita bakal membahas mengenai kisah inspiratif yang tidak banyak dikenal orang, namun memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu Uwais Al-Qarni. Nah, siapakah sih Uwais Al-Qarni dan mengapa kisah hidupnya tuh sangat menginspirasi bagi kita semua, dan apa sih yang membuat Rasulullah dan Allah sangat mencintai beliau seperti itu? Untuk membahas lebih dalam telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat spesial yang akan menginspirasi kita dalam perjalanan dunia pendidikan dan dakwah, yaitu ada Kak Mansur MPDI ya Kak? Iya, siap. Beliau ini merupakan pimpinan ataupun kepala sekolah dari RA Darussalam. Betul. Nah, selain itu beliau juga merupakan founder dari Hijaz Training ya Kak ya. Betul. Nah, di mana Hijaz Training itu akan membentuk individu untuk mencapai membentuk individu yang akan mahir dalam pengembangan. Nah, selain itu beliau juga merupakan salah satu dosen di kampus Titnu Al-Farabi Pangandaran. Dan selain itu juga beliau ini merupakan pengkisah dari juru kisah PPMI ya Pak. Betul ya. sekali, iya. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita Kak Mansur. Assalamualaikum. Siap. Kak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat ya. Masya Allah sekali ya Kak. Ya, Nah, sejauh ini apakah puasanya berjalan dengan lancar Kak? Alhamdulillah aman, lancar, terkendali. Alhamdulillah ya Iya, Kak. Nah, siap. peran Kakak ini sangat banyak sekali ya Kak ya. Selain menjadi dosen, Kakak ini menjadi kepala sekolah, terus founder dari Hijaz Training, dan Iya. menjadi pengkisah juga ya Kak ya. Betul. Nah, saya sangat penasaran nih Kak, apa sih Kak yang memotivasi Kak Mansur ini untuk mendirikan Hijaz Training? Apakah ada cerita menarik ataukah pengalaman pribadi yang membuat Kak Mansur ini tergerak untuk mendirikan pelatihan ini Kak? Seperti itu. Ya, oke, siap. Jadi gini, saya teringat hadis yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah Yang orang yang bermanfaat, bermanfaat iya, untuk betul. banyak orang. Nah, ini salah satu wasilah kenapa kok kita bikin Hijaz Training Center, karena tidak banyak orang yang fokus ke dunia pengembangan SDM, apalagi di Pangandaran gitu kan. Jadi Betul, ya. kita pengen SDM Pangandaran itu bisa lebih baik. Kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, salah satunya dengan ilmu yang kita punyai, dengan berkolaborasi dengan yang lainnya. Harapannya seperti itu. Iya. Lalu ketika Kak Mansur ini mendirikan Hijaz Training ya Kak ya, apakah ada pengalaman yang menarik ataukah ada tantangan yang besar yang pernah dihadapi oleh Kak Mansur ketika mengelola pelatihan ini Kak? Oke, tantangan yang paling besar menurut saya untuk membuat kegiatan atau pelatihan dan sebagainya itu memang untuk untuk membuat orang itu antusias untuk ikut. Betul. Nah, karena di Pangandaran itu kadang hal-hal yang berkaitan dengan edukasi dan sebagainya itu memang belum banyak diminati. Tapi kalau berkaitan dengan hiburan, kemudian yang fun kayak gitu biasanya banyak itu mudah gitu kan. Nah, ini tantangan kita. Makanya saya juga menjadi juru kisah PPMI dalam rangka mensiarkan kisah-kisah yang sampai hari ini itu tidak banyak terungkap. Jadi rata-rata mereka hanya lihat di YouTube dan sebagainya, dan itu tidak semua orang itu melihat kisah. Yang dilihat biasanya yang fun iya, dan betul. sebagainya gitu kan. Jadi melalui podcast ini saya rencana akan berbagi tentang kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Yaman. Ya, Oh, di langit iya, ya. di langit, Terkenal di ya. langit, tidak terkenal di bumi. Ini luar biasa ya.
Oke, begitu. Nah, bagaimana sih Kakak? Kan Kak Mansur ini sangat produktif sekali ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak Mansur ini cara mengatur antara produktivitas bekerja dengan ibadah ketika di bulan puasa ini Kak? Jadi gini, ketika kita ada kegiatan, ada hal yang memang saya bisa kelola, ada hal yang bisa didelegasikan. Ya, jadi ketika kita membuat acara misalnya gitu kan, saya tidak harus terjun secara totalitas 100% gitu kan. Jadi ini kemampuan kita, bagaimana kita kalau di Stipnu ya, di MPI itu bagaimana kita belajar manajemen. Iya, nah sebenarnya di situ ya, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, sehingga apapun aktivitas kita, kita bisa atur sehingga walaupun kita tidak terjun 100% itu program semuanya bisa berjalan, begitu. Nah, kita kembali lagi ke tema ya Kak. Iya, nah, tema betul. kita pada hari ini yaitu mengenai sosok Uwais Al-Qarni. Iya, siap. Nah, boleh ceritakan nih Pak sedikit mengenai kisah Uwais Al-Qarni tersebut? Oke, siap. Pemirsa YouTube Stipnu dimanapun berada, ada sebuah kisah yang menginspirasi kita semuanya, yaitu kisah pemuda yang miskin tapi menginspirasi ya. Betul sekali. Ya, pemuda ini namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi Uwais Al-Qarni itu punya seorang ibu ya. Teh Yumni ya. Juga punya ibu ya. Punya, tapi ini ibunya spesial. Ibunya pertama sudah sepuh, udah tua, kemudian tidak bisa melihat dengan baik, kemudian lumpuh begitu kan. Tapi Uwais ini nggak malu gitu kan. Sampai apapun dia lakukan untuk ibunya. Nah, sampai suatu ketika ibunya itu bilang begini, Uwais, ibu ini kan sudah tua. Ibu punya satu keinginan nak sebelum ibu meninggal dunia. Emang apa bu keinginannya? Ternyata sang ibu ini adalah ingin apa? Ingin pergi naik haji. Nah, Teh Yumni ingin juga nggak? Ingin banget Kak. Ya. Tapi ini Uwais Al-Qarni kan pemuda yang miskin kan? Tapi ternyata dia tetap optimis ya. Bismillah bu, insya Allah saya akan usahakan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, saya bisa membawa ibu ke tanah suci Mekah. Dan apa yang terjadi? Uwais kemudian berpikir, Uwais Al-Qarni itu juga punya penyakitnya penyakit kulit. Nah, penyakit kulit. Nah, akhirnya dia merenung, dia berpikir, akhirnya dia punya ide untuk membeli anak apa kira-kira? Anak kambing, anak sapi. Anak sapi, iya, ya betul sapi. sekali. Anak sapi ya. Anak sapi suaranya gimana? Gitu ya. Iya, kalau kambing sekali. Gimana kambing? Be. Nah, bisa ya. Kalau ayam pak. Nah, ini makhluk-makhluk ciptaan Allah ya. Jadi membeli anak sapi. Begitu sudah beli, kira-kira anak sapinya diapain? Dipelihara. Ya. Akhirnya pelan-pelan semakin besar. Nah, begitu sudah besar diapain? Digotong kalau nggak salah ke bukit ya. Nah, betul. Ternyata dia merawat anak sapi itu selalu digendong. Iya. Digendong naik ke atas bukit. Kira-kira berat nggak teman-teman? Berat ya. Berat gendong anak sapi ya. Apalagi ini sapinya sudah besar gitu kan. Betul. Tapi dia punya motivasi yang kuat. Bahkan ada yang bilang bahwa Uwais itu sudah apa? Sudah gila. Katanya. Kenapa ada sapi digendong? Betul nggak? Kenapa nggak suruh jalan sendiri aja gitu kan? Kenapa sapi kok digendong? Ternyata Uwais mempunyai misi supaya apa? Badannya itu kuat, badannya sehat, berotot dan sebagainya. Setelah kurang lebih 8 bulan menggendong anak sapi naik turun bukit, dan ternyata Uwais akhirnya mempunyai badan yang kuat, otot yang kuat, dan akhirnya beliau kembali ke ibunya. Kemudian mengajak ibunya untuk naik haji. Akhirnya ibunya pun bingung gitu kan. Naik apa nanti nak ibu ke tanah suci Mekah? Nanti ibu saya gendong. Emang kamu bisa? Saya kan sudah latihan menggendong anak sapi bu, gitu kan. Akhirnya ibunya Uwais Al-Qarni digendong. Kira-kira berat nggak kalau gendong ibunya? Kalau secara logika pasti berat. Berat ya. Teh Yumni kalau gendong ibunya berat nggak? Berat banget soalnya ya. Mamanya agak. Nah, agak gendong. Jujur ya, berat sekali. Tapi luar biasa ini Uwais Al-Qarni. Begitulah seorang sayangnya anak kepada ibunya. Apapun yang diinginkan ibunya dia penuhi. Betul. Wah, ini kisah yang luar biasa. Apalagi dari Yaman ke Mekah ya kak ya. Dan itu jauh, betul nggak? Jauh, betul. Yaman betul ke Mekah itu beribu-ribu kilometer. Coba kalau dicek di Google Map berapa kilometer begitu kan. Dan akhirnya dengan semangat yang luar biasa, pengen membahagiakan ibunya, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya.
sampailah akhirnya berhari-hari, berminggu-minggu dan seterusnya sampai juga ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah. Nah, ini gambaran umum ceritanya seperti itu. Nah, begitu. Nah, tadi kan dikatakan bahwasannya Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang sangat berbakti ya, Pak. Betul. Ya, Kak ya. Nah, bagaimana sih, Kak, kita sebagai anak mengimplementasikan dari kisah Uwais Al-Qarni ini di kehidupan sehari-hari. Soalnya nih, Kak, yang saya lihat nih zaman anak zaman sekarang itu lebih kebanyakan membangkang ya daripada berbakti kepada kedua orang tua. Dan apa sih bagaimana caranya supaya mereka tuh termotivasi untuk mengikuti jejak Uwais Al-Qarni tersebut, Kak? Oke, siap. Makanya anak-anak muda itu wajib tonton podcast Tiknu yang judulnya Uwais Al-Qarni karena menginspirasi kita semuanya. Ini pemuda yang luar biasa. Ketika pemuda ini mengabdi kepada orang tuanya, kemudian Uwais Al-Qarni kemudian berdoa di Mekah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah." Ibunya mendengar. Kemudian ibunya bilang, "Lalu bagaimana dengan dosamu, Nak? Kalau dengan doaku ibu diampuni dosanya kemudian masuk surga, mudah-mudahan hanya dengan ridho ibu aku juga bisa masuk surga." Jadi ternyata sederhana. Setelah itu berjalan sampai membawa ibunya ke tanah suci Mekah, berdoa dan sebagainya, tiba-tiba Allah memberikan keajaiban. Apa keajaibannya? Penyakit kulitnya sembuh, hanya tinggal tersisa di telapak tangan. Ini luar biasa ya. Jadi ketika kita tidak semangat untuk beraktivitas, ingatlah jasa seorang ibu kita yang melahirkan kita yang luar biasa. Makanya implementasinya dalam kehidupan kita adalah ketika kita ingin sukses meraih cita-cita, maka berbaktilah pada orang tua. Nah itu ya, salah satunya adalah diantaranya adalah ibu kita. Kenapa ibu kita? Ibu sudah melahirkan kita dengan luar biasa. Kemudian taruhannya nyawa. Betul sekali, betul. Bisa jadi seorang ibu yang melahirkan ke dunia, kemudian ibunya meninggal. Ada juga yang melahirkan ke dunia, anaknya yang meninggal. Betul. Saya punya seorang ibu, kakak saya ada 2 yang meninggal masih dalam keadaan bayi, ya. Dan bersyukur ibu saya masih hidup gitu kan. Dan ternyata benar ketika kita mau mengabdikan, memuliakan ibu kita, insya Allah akan memuliakan kita. Begitu. Betul sekali ya, Kak. Namun yang saya lihat gitu ya, anak zaman sekarang itu lebih kebanyakan membangkang. Dan ketika mereka sudah mencapai karirnya gitu ya, Pak, mereka tuh terkadang lupa akan orang tuanya. Ketika misalnya Pak ya, saya berbicara mengenai fakta gitu ya. Ketika ada seorang anak yang meminjam uang kepada orang tuanya, dengan enaknya anak ini bilang, "Saya akan minjemin uang tapi sebagai hutang gitu." Nah, sebenarnya itu nggak pantas ya, Pak, seorang anak mengasih uang tapi dengan ketentuan hutang gitu ya, Pak. Nah, itu menurut pandangan Bapak seperti apa ya? Ya, jadi memang itu sebaiknya dihindari seperti itu karena pertama perbuatan yang kurang baik ya. Karena jadi gini, Allah itu ngasih rezeki, ada rezeki atau pencapaian yang itu memberikan keberkahan, ada yang malah membuat kita jauh dari Allah gitu. Betul kan. sekali. Nah, ketika kita seperti itu biasanya nggak akan lama. Jadi Allah itu akan bahasanya suatu saat nanti akan mencabut kesuksesannya dan sebagainya karena tidak ada unsur keberkahan. Jadi ada namanya rezeki itu lebih baik banyak tapi berkah atau sedikit tapi tidak berkah. Banyak tapi berkah. Nah, pengennya seperti itu ya. Yes. Jadi begitu teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mengabdi kepada orang tua, memuliakan orang tua, insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita yang itu berjangka waktu lama ya, ketika kita memang bisa mempertahankan itu. Jadi ketika kita sebagai seorang mahasiswa, kita sekali-kali bertanya, apa sih yang membuat ibu ridho kepada saya ya supaya saya itu jadi orang sukses gitu kan. Nah, kemudian lakukan apa yang teman-teman mampu untuk membuat ibu bahagia. Itu adalah salah satu kunci supaya kita nanti mencapai kesuksesan. Contoh begini, saya tanya pada ibu saya, "Ibu, apa sih yang membuat ridho ibu itu ridho kepada saya? Apa yang belum ibu capai gitu kan? Ibu yang ibu inginkan apa gitu kan?" Apa jawaban ibu saya? Ibu saya tidak menginginkan materi. Betul. Ibu saya tidak menginginkan emas atau pakaian atau apa. Ibu saya itu menginginkan apa? Pengen anak-anaknya daftar haji. Pengen saya itu daftar haji. Makanya saya juga, ya Allah, gitu kan.
akhirnya ternyata dengan itulah akhirnya Allah memberikan rezeki. Kemudian waktu itu 2 tahun yang lalu Allah berikan rezeki, saya bisa daftar ibadah haji. Nah itu ternyata menginspirasi sekali gitu kan. Jadi ketika kita tanya apa yang menjadi ibu ridho dan kita kemudian berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik, kita itu ada kepuasan tersendiri. Dan ibu itu akan ridho akhirnya kan. Akhirnya bahagia dengan apa yang sudah dilakukan oleh putranya atau anaknya atau putrinya, dan seperti itu gambarannya gitu. Nah mungkin bahagianya ibu sama halnya seperti bahagianya ibu saya ketika ditanya mah apa sih yang belum tercapai dan bagaimana supaya saya bisa mencapainya, supaya mama tuh bisa bahagia gitu. Dan mama bilang, mama mah nggak butuh materi ataupun perhiasan ataupun barang-barang yang seperti itu. Mama mah cukup teteh jadi anak yang soleha, yang berbakti kepada mama, kepada bapak, dan ya bisa naik haji tadi seperti Kak Mansur ini. Cuma ya belum tercapai kalau saya. Bismillah ya. Semoga ya Kak bisa mencapai seperti Kak Mansur gitu. Nah berbicara mengenai Uwais Al-Qarni, kan beliau ini merupakan seseorang yang sangat sederhana ya Kak. Iya, betul. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan sikap zuhud di modern ini yang serba ada, yang serba mudah gitu, seperti yang telah dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni tadi. Ya, siap. Jadi gini, hal sederhana ketika kita pengen menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan keduniawian ya, kita seimbang begitu ya. Tapi tidak kemudian menggenggam harta dunia gitu kan. Jadi harta itu hanya ya kita genggam aja tapi nggak masukkan dalam hati. Jangan terlalu menggenggam begini gitu kan. Jadi salah satunya adalah dengan cara mengingat akhirat, mengingat kematian. Karena apa? Kematian itu adalah hal yang akan terjadi. Ya kan? Dan bisa jadi mendadak gitu ya. Nah, dan nggak tahu kapan kita akan meninggal. Sekali. Bisa jadi Teh Yumni duluan, saya terakhir. Betul. Ya kan? Atau saya terakhir, Teh Yumni duluan. Sama aja ya. Jadi nggak ada yang tahu gitu kan. Dan ternyata hidup yang kekal itu adalah hidup yang ada di akhirat. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, ternyata dunia itu hanya sekedar fana. Kalau kata orang Jawa itu mampir ngombe gitu kan. Mampir ngombe. Ngombe itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Ngombe itu minum, mampir minum. Ya. Jadi hidup itu seperti mampir minum yang hanya sebentar gitu kan. Kalau mampir minum kan sebentar. Betul gitu kan. Betul sekali, cuma beberapa detik doang. Ternyata di dunia itu kita ya sebatas punya, tapi tidak perlu yang kemudian mengumpulkan harta yang membuat kita itu malah jauh dari Allah. Tapi ketika kita mengumpulkan harta tujuannya untuk berbagi, mendekatkan kita kepada Allah, itu malah lebih bagus gitu kan. Dan pastinya bakal dilipat gandakan juga ya Kak pahalanya. Iya betul sekali. Ya. Ketika melihat zaman sekarang gitu ya, saya ini lebih ke fakta aja sih ya Kak. Ketika mereka sudah berkecukupan nih, mereka tuh enggan untuk bersyukur, kalah mereka tuh kayak merasa belum puas nih. Seharusnya ya ketika kita sudah berkecukupan nih, seharusnya kita tuh melihatnya tuh ke bawah gitu supaya ya ternyata ada yang lebih yang lebih membutuhkan dari kita. Betul, gitu. Nah seharusnya seperti itu ya Kak ya. Betul sekali, itulah kenapa saya kadang suka cerita dengan anak-anak ya. Boneka saya itu namanya Syukur. Syukur ya. Nama panjangnya Syukurman, ya Syukurman. Kan? Syukurman. Jadi ternyata itu mengingatkan kepada saya sendiri sebenarnya, dan juga para audien yang mendengarkan termasuk anak-anak, kita tuh harus bersyukur, ya kan? Coba kita lihat teman-teman kita yang di Palestina, begitu kan? Mereka tidak bisa sholat dengan tenang. Lagi bermain tiba-tiba ada helikopter menurunkan bom. Akhirnya ada yang meninggal. Ada yang lagi bermain tiba-tiba tembakan datang. Wah, gitu kan. Akhirnya ada yang meninggal dan seterusnya. Ini kita hidup di Indonesia itu luar biasa ya. Iya, sudah tidak ada guncangan seperti itu ya. Betul sekali. Ya, makanya syukur itu adalah jadi kunci gitu kan. Kemudian satu lagi ada namanya bonekanya kakeknya Syukur, itu namanya Sabar. Sabar, ya kan? Sabar dan syukur. Betul, ya? Ketika syukur dan sabar ada dalam hidup kita, insya Allah kita hidup itu tenang gitu kan. Betul sekali. Ditambah lagi kalau kita tadi berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah akan wujudkan apapun keinginan kita, hajat kita dan sebagainya. Jadi saya ada quote sederhana, memang ini mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semuanya ya. Kalau kita ingin sukses raih cita-cita, maka berbaktilah pada orang tua. Itu kuncinya. Gitu. Nah,
saya mau punya pertanyaan nih Kak. Gimana? Bagaimana sih cara kita meningkatkan kualitas berbakti kepada orang tua gitu? Kualitas berbakti ya. Jadi kualitas berbakti setiap orang itu kan beda-beda. Jadi gini, tergantung posisi orang tuanya seperti apa. Contoh gini, ketika orang tua dalam keadaan sakit yang parah dan sebagainya, berarti kualitas berbakti kita adalah dengan merawat sekuat tenaga, ya kan? Merawat sekuat tenaga, kemudian apapun yang kita lakukan untuk merawat ibu kita atau ayah kita yang sedang sakit itu. Ketika orang tua kita dalam hal kesulitan ekonomi, berarti cara berbakti kita dengan maksimal adalah bagaimana sih saya bisa memberikan kontribusi nyata untuk membantu perekonomian orang tua. Ketika orang tua misalnya dia ternyata hanya butuh teman gitu kan kadang ya sekarang anaknya banyak begitu. Betul kan sekali. Tapi ternyata sudah pada berpencar kemana-mana dan sebagainya. Ternyata kualitas berbakti pada orang tua itu, orang tua nggak butuh diberikan materi, diberikan hal-hal yang kemudian mewah. Dia hanya pengen ditemenin. Betul sekali. Sederhana kan? Betul. Dia pengen ditemenin. Jadi kualitas berbakti kepada orang tua di situ adalah ketika kita memberikan waktu kita untuk orang tua kita, karena orang tua kita dulu memberikan waktu kepada kita gitu kan. Jadi sebenarnya hal sederhana, tergantung apa kondisi dari orang tua saat itu, begitu. Nah tadi kan berbicara mengenai ketika orang tua pengen ditemenin itu harus ada gitu ya anaknya untuk datang gitu. Tapi yang saya lihat gitu ya Kak ya, untuk zaman sekarang itu sangat sulit sekali melihat ketika ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk datang ke rumah tuh sangat sulit untuk mereka datang gitu. Nah itu menurut pandangan Bapak nih gimana itu Pak tentang hal itu? Jadi gini, teman-teman semuanya, yang pertama sebagai anak ketika memang orang tua membutuhkan untuk pulang, misalnya seperti itu ya. Ketika memang kita bisa meninggalkan hal-hal yang aktivitasnya rutinitas, kemudian hal yang memang sudah biasa kita laksanakan gitu kan, itu kita harus pulang karena kita nggak akan tahu Allah itu akan mencabut nyawa orang tua kita kapan. Nah termasuk besok ketika lebaran ya. Jadi kalau yang jauh-jauh saran saya kalau memang ada dananya kemudian sempat pulang jenguk orang tua gitu kan. Jangan sampai dianggurkan juga. Iya, ya kalau memang benar-benar nggak bisa ya kan. Sekarang kan ada komunikasi. Betul ada sekali. HP ya kan, ada HP yang memudahkan komunikasi kita, minimal memberikan kabar dan sebagainya. Karena kadang ada orang tua itu yang di masa tuanya itu hanya senang ditemanin, senang diberikan sapaan dan sebagainya. Jadi kadang orang tua butuh seperti itu. Termasuk saya kenapa kok pindah di Pangandaran? Saya itu sebenarnya orang Purworejo ya. Purworejo Jawa Tengah. Kemudian saya nikah di Jogja, kemudian saya kuliah di Jogja, nikahnya di Jogja. Kenapa saya ke Pangandaran? Di antaranya adalah saya ingin berbakti kepada orang tua. Orang tua dalam artian ini orang tua itu tidak hanya orang tua kandung, tapi orang tua mertua ya. Betul sekali. Bapak mertua saya sakit ya kan. Akhirnya mau nggak mau saya harus pindah ke Pangandaran gitu kan. Saya waktu itu berpikir, ya Allah, saya waktu itu di Jogja udah jadi kepala sekolah, sudah bahasanya sering isi kemana-mana, udah terkenal lah bahasanya gitu kan. Saya harus pindah, membuka lahan baru dari nol. Saya mau kerja apa dan sebagainya. Saya waktu itu masih mikir gitu kan. Ternyata ketika saya niati berbakti orang tua kepada orang tua, Allah berikan kemudahan, rezeki, terbuka dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya di masa hidupnya almarhum ayah mertua itu baru kemarin 100 hari ya, 100 hari karena sakit ya kan. Orang tua sudah tidak bisa jalan, kalau jalan harus dituntun atau digendong, kalau makan harus disuapin. Kemudian jadi kalau mau mandi harus dimandiin. Jadi memang saya sama istri yang benar-benar merawat orang tua begitu kan, bersama kakak-kakak yang lainnya, karena saya yang tinggal satu rumah gitu kan. Jadi ternyata begitu, ketika kita berbakti pada orang tua, Allah itu akan bukakan rezeki hal-hal yang memang sebenarnya itu nggak mungkin gitu kan. Tapi ternyata
ketika kita berbakti pada orang tua, Allah memberikan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Begitu. Nah, jadi buat sahabat opini di rumah yang masih memiliki orang tua utuh gitu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berbakti seperti itu ya Pak. Jangan sampai membangkang ataupun sampai menganggurkannya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, apa sih Pak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Uwais Al-Qarni ini? Oke. Jadi satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni ini adalah kita harus berbakti kepada orang tua apapun kondisi orang tua kita, ya. Jadi jangan sampai malu, misalnya orang tua kita tidak bisa melihat, orang kita lumpuh, orang tua kita cacat gitu kan. Kita nggak usah malu, kita harus pede bahwa itu adalah orang tua kita yang harus kita muliakan. Jadi itu hikmahnya, dan apapun kondisi kita, yuk kita sama-sama berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbakti kepada orang tua. Karena dengan berbakti kepada orang tua, cita-cita insya Allah akan terbuka gitu. Jalan kesuksesan bakal mudah ya Pak ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Dan katanya juga kalau misalkan kita berbakti kepada ibu nih, kan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya Pak ya? Betul. Betul sekali ya Pak, karena seorang ibu itu derajatnya lebih tinggi daripada seorang ayah. Apakah itu betul Kak? Iya, betul sekali. Makanya ibu itu derajatnya lebih tinggi daripada seorang ayah. Makanya ada lagu Ibu derajatmu lebih tinggi. Lupa saya namanya ininya ya. Nah, pokoknya itulah lagu zaman dulu ya, Nasi Daria kalau nggak salah. Jadi luar biasa. Tapi bukan berarti kemudian semakin banyak ibu kita harus semakin banyak ibu ya. Jadi kan ada yang siapa yang harus kita muliakan? Ibu. Yang kedua ibu, yang ketiga ibu, yang keempat baru ayah. Tapi bukan berarti ibunya harus banyak gitu kan. Ya maksudnya derajatnya. Jadi ibu kita itu harus kita muliakan, karena memang orang yang melahirkan kita dengan yang taruhannya nyawa, begitu kan. Begitu. Nah, mungkin cukup sekian ya Kak ya siap. Untuk materi kita pada kali ini. Nah, apakah ada motivasi ataupun Astagfirullah. Apakah ada motivasi atau saran nih Kak buat sahabat opini di rumah terkait materi kita kali ini? Terkait tema kita hari ini. Ya. Terakhir teman-teman semuanya, kita harus berpikir masa depan, ya kan? Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa memerintah masa depan, gitu kan? Caranya bagaimana? Saya ada tips, yaitu 3C. C yang pertama adalah coba dulu. Kita harus berani mencoba. Kalau gagal, C yang kedua adalah coba lagi. C yang ketiga adalah coba terus. Coba dulu, coba lagi, coba terus. Wujudkan impian kita, dibarengi dengan berbakti kepada orang tua. Doakan orang tua sehingga orang tua kita ridho kepada kita. Insya Allah cita-cita akan terbuka untuk kita semua. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa menjadi pelajaran yang bermakna buat kehidupan kita semua. Baik sahabat opini, itu akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mansur sebagai narasumber yang sudah hadir dan sudah sharing ilmu kepada kita semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat opini di rumah yang sudah setia menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube kami, yaitu Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Normalia dan narasumber kita Kak Mansur MPDI pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.